Kita buka kembali. Sudah di 10 menit. Jadi kita tidurnya duduk, tidak berbaring. Kalau di berbaring tidak mau 10 menit. Jadi 1 jam. Dan pada waktu itu ya begitulah kodrat yang Allah berikan sama kita. Ya bisa tidur sebentar, pas 10 menit gitu. Untuk mengembalikan concern. Ternyata roh itu tidak capek, yang capek itu fisik. Tapi capeknya fisik itu dirasakan oleh roh. Makanya roh minta stop dulu, saya juga mau istirahat. Setelah selesai pulih lagi. Jadi tidurnya kita itu nggak mesti full, kita tidur dikit, oke. Baik, kita mulai lagi. Pak Well, silakan ulangi pertanyaannya. Lagi pertanyaan dari Pak Bu ya. Dan tambahkan seperti apa yang tambahkan. Pertanyaannya itu adalah, apakah takdir Allah itu bisa berubah? Dan bagaimana, karena ada diriwayatkan juga dan berdasarkan pada surat Ar-Ra'd ayat 39. Ar-Ra'd bahwasanya Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Jadi pertanyaan dasarnya itu seperti itu. Apakah takdir itu bisa berubah? Dan bagaimana hubungannya dengan surat Ar-Ra'd ayat 39 yang mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Ya, kira-kira demikian. Jadi Allah itu memiliki 2 penampilan. Allah itu memiliki 2 keputusan dan memiliki 2 kesimpulan. Kalau daripada sisi Allah itu sendiri, tidak ada Allah itu yang tidak tahu terhadap apa yang Dia kerjakan. Tidak ada yang Dia kerjakan yang harus Dia pikirkan. Dan tidak ada yang sudah ditetapkan itu Dia rubah. Tidak ada, mutlak semua itu. Dan Allah tidak akan merubah keputusannya hanya karena pujian orang terhadap calon. Wah, itu bukan dia yang aku tunjuk, tapi karena dia dipuji-puji oleh orang banyak, aku ganti dengan yang lain. Allah tidak begitu. Sebaliknya, wah ini pandangan masyarakat si Anu ini jelek nih, padahal dia yang aku tunjuk, aku rubah, dijadikan yang lain. Tidak begitu. Makanya dalam kajian kita tadi, kita mencaci orang itu tidak ada manfaatnya, memujikan juga tidak ada manfaatnya. Artinya biasa-biasa saja, sedang-sedang saja, wajar-wajar saja. Kalau perlu rival kita itu, lawan kita itu, ya kita sanjung, kita puji, supaya muncul kenyamanan, kedamaian dalam berkompetisi. Nah, adapun di sisi lain, artinya di sisi Allah sendiri, Dia sudah menetapkan dan tidak merubah. Dari A sampai Z, dari 1 sampai bilangan yang tak terhingga itu, Dia tidak pernah merubah. Tetapi di bawah, Dia berbahasa dengan bahasa kita. Contoh, ya kamu akan berhasil kalau kamu sungguh-sungguh. Kalau kamu serius, kamu maksimal. Ternyata setelah kita pelajari, betul, orang yang berhasil sungguh-sungguh dan maksimal. Betul kata Allah seperti itu. Tetapi di sisi lain, ada orang yang sungguh-sungguh maksimal tidak berhasil juga gitu. Ini menunjukkan bahwa yang dia pilih juga lah yang terpilih. Nah, di sisi lain, untuk memotivasi, Allah bercerita juga, takdirku itu, ketetapanku itu bisa kurubah, tergantung situasi dan kondisi. Nah, di sini seakan-akan Allah itu masih bisa dipengaruhi, padahal tidak. Seperti kisah ini, anak kecil yang dibunuh oleh Nabi Khidir. Kan ada tuh Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan.
tiba-tiba Nabi Khidir membunuh anak kecil. Itu disalahkan oleh Musa. Apa kata Musa? Kenapa engkau bunuh anak kecil yang tidak berdosa? Apa salahnya? Maka berkata Allah, dia ini nanti Musa, kalau sudah besar, dia akan menjadi preman, bajingan, akan mengacau rumah tangga ayah bundanya, akan merusak di masyarakat. Di akhiratnya nanti, dia akan menendang kedua orang tuanya ke dalam neraka. Tetapi, karena ayah bundanya selalu berdoa, supaya ayahnya, ibunya, anaknya, satu di dunia, satu di akhirat, diselamatkan semuanya, masuk ke surga. Doanya itu saja, tidak pernah dirubah-rubah. Akhirnya aku malu, maka aku robah. Dan itu masuk akal. Sebenarnya memang hal itu harus dirubah. Ketetapan Allah itu seperti itu. Memang anak itu tidak seperti yang dia ceritakan. Kan dikatakan tadi, kalau tidak dimatikan, ini bakal jadi preman ini, bakal jadi ahli neraka ini. Makanya dia dimatikan supaya dia jadi orang baik, orang benar, orang selamat. Kenapa? Oleh karena sebab doa daripada kedua orang tua. Nah, inilah dasarnya kenapa orang mengatakan doa itu bisa menolak takdir, doa itu bisa meraih takdir. Itu adalah bahasa Allah kepada hamba. Karena Allah itu sangat menghargai hamba. Padahal Allah punya prinsip, kalau itu bukan punya kamu, 1000 tahun pun kamu minta, tidak akan kuberikan. Walaupun kamu berusaha maksimal. Tapi kalau itu punya kamu, meskipun kamu tidak minta, tetap kuberikan. Artinya apa? Mereka punya makar, mereka punya rencana, mereka punya harapan, tetap keputusanku juga yang terjadi. Nah, nanti akan timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang yang bermaksiat? Nah, itu. Katakanlah mungkin orang yang berzina, orang yang mencuri, merampok, membunuh, bunuh diri. Apakah kehendak Allah juga? Dalam bahasa Allah kepada kaum, justru Allah melarang. Jangan kamu bunuh diri, jangan kamu berzina, jangan kamu begini begitu. Tapi dalam bahasa Allah lain lagi. Contoh kisah Nabi Adam. Dikatakan oleh Allah, ya Adam, tinggallah kau dalam surga bersama istrimu, makanlah apa yang tidak kamu makan semuanya. Tapi ingat, jangan dekati pohon itu. Apalagi memakan buahnya, takutlah kamu jadi orang zalim. Itu Allah sendiri mengatakan kepada Adam. Tetapi di balik semua itu, siapa yang menjadikan Adam itu zalim? Siapa yang menjadikan Adam itu melanggar? Adamkah? Hawakah? Kalau kita lihat sejarah dari versi manusianya, ya memang Adam yang salah, Hawa yang salah. Kenapa dia mendekati pohon? Kenapa dia makan buah kuldi? Selama kita belum tahu apa itu pohon, apa itu buah kuldi, ya akan begitu ceritanya. Bahwa Adam itu jatuh dengan Hawa karena kesalahan mereka. Ternyata setelah kita ketahui apa itu pohon, apa itu buah, nah lagi-lagi Allah berkehendak, kehendak Allah juga yang terjadi, bukan kehendak kita. Apa itu pohon? Bagi Adam, pohon itu adalah tubuh Bunda Hawa. Bagi Bunda Hawa, pohon itu adalah tubuh Bapanda Adam. Jadi Adam dan Hawa itu dilarang berdekat-dekatan. Di dalam surga itu dilarang berdekat-dekatan. Apalagi mencicipi buah khuldi. Khuldi itu artinya kekal, regenerasi, melakukan hubungan. Dilarang. Sementara Allah dan Rasul punya keputusan, bahkan menjadikan sebuah nasihat bagi dia kepada semua kita hari ini. Janganlah kamu berdua-duaan wahai laki-laki dengan perempuan.
Janganlah wahai perempuan kamu berdua dengan laki-laki. Kalau terjadi, pasti yang ketiga setan. Artinya, pasti kamu berdua akan melakukan perbuatan setan dan kamu jatuh. Setelah kita lihat ini, benar skenario itu. Ternyata kehendak Allah juga yang terjadi. Buktinya, Adam itu jatuh karena Allah memposisikan Adam itu di tempat jatuh. Memposisikan Hawa itu di tempat jatuh. Apa itu nama tempatnya? Di mana itu mereka berdua saja, tidak ada orang lain. Otomatis dia pasti jatuh. Itulah kenapa seketika Nabi Musa bertemu dengan Bapanda Adam di alam sana, dia mencerca, wahai bapakku Adam, kalau bukan karena Anda dan Bunda Hawa, kami tidak akan mungkin susah di dunia ini. Ya namanya Nabi Musa kan capek, Pak. Berjuang di kalangan Bani Israel itu kan tidak tanggung-tanggung. Manusia yang paling keras itu adalah Bani Israel. Itulah yang dipimpin oleh Nabi Musa. Ternyata sekuat-kuat Musa dia lelah, akhirnya dia minta pensiun. Wafatnya Musa itu kita tidak tahu di mana kuburan dia. Nah, seketika di alam sana dia bertemu Adam, langsung ngomel dia. Apa kata Adam? Wahai Ananda Musa, yang sudah berkata-kata Allah kepada kamu, apakah kamu tidak melihat di dalam Tauratmu? Apakah tidak pernah terbayang dalam pemikiranmu bahwa semua itu sudah ada ketentuannya? Bahwa ada ketentuan itu, aku memang harus jatuh, Hawa memang harus jatuh. Nah, dalam bahasa kajian kita ini, ya bagaimana tidak jatuh kalau cuma dia berdua saja di situ? Bagaimana dia tidak mencicipi kalau hanya dia berdua saja di situ? Kecuali kalau ada 3 orang, 4 orang mungkin tidak. Aja itu, Pak Ben. Jadi di dalam pandangan Allah terhadap dirinya sendiri tidak bisa berubah dan tidak bisa dirubah. Tapi di bawah kepada hamba, Allah berkata, kalau kamu serius, kamu sungguh-sungguh, kamu maksimal, kamu akan sukses. Walaupun kita tahu banyak yang sungguh-sungguh tidak sukses juga. Gitu. Nah, di cerita yang lain ada orang sudah ditetapkan ahli neraka, anak tadi. Tetapi karena doa ayahnya, doa ibunya, akhirnya takdir anak tadi dirubah. Seakan-akan dirubah. Seakan-akan berubah dengan cara anak itu mati. Padahal di ujung sana, dalam posisinya Allah, ya memang anak itu bukan ahli neraka. Memang bukan begitu. Lalu untuk apa Allah bercerita seperti ini? Kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu. Seakan-akan Allah ini bertele-tele, pelin-pelan, tidak jelas. Ya Allah kan katakan bahwa hidup ini kan sandiwara. Oleh karena itu, tolong kamu gunakan akalmu untuk berpikir, supaya kehidupan itu indah seketika kamu kenal siapa itu Tuhan. Makanya saya katakan kejadian Ustadz kita itu. Kejadian Ustadz kita itu seketika dia memberikan pengajian di Magelang, di kalangan jamaah itu terdapat salah seorang bapak sedang membawa minuman. Entah bagaimana, entah kenapa, sang Ustadz mengatakan sambil bertanya, masih banyak? Masih ada? Ya, jual ke sana. Goblok. Sambil tertawa-tawa, terpingkal-pingkal. Tidak satupun orang yang mengatakan bahwa beliau itu memuliakan si tukang es. Tidak ada. Termasuk kiai yang sebelahnya, yang tertawa terpingkal-pingkal. Tidak satupun orang mengatakan itu tuh sesuatu yang mulia. Tidak ada. Tapi disadari atau tidak oleh kita semua, ya, ternyata itulah caranya Allah mengangkat orang yang dihinakan. Itu kalau bukan orang yang dihinakan, tidak mungkin dia digoblok-gobloki, tidak mungkin dia dimalukan di tengah orang ramai. Artinya benar kata Allah, orang dihinakan oleh orang lain belum tentu di sisi Allah. Ternyata dia dimuliakan. Buktinya setelah dia dihinakan oleh Pak Ustadz, maka berdatangan donasi, bantuan, pertolongan, uang macam-macam. Bahkan ada yang mau mengumrohkan. Nah, itu. Sang Ustadz berusaha untuk menutupi kelemahannya dengan cara minta maaf. Bahkan dia akan mengumrohkan semua keluarga.
apakah itu akan berubah pandangan masyarakat kepada dia? Jawabnya tidak. Kenapa? Ya karena Allah sudah terlanjur membuka kekurangannya beliau itu. Tinggal kita pertanyakan, kenapa Allah buka hari ini? Tidak dulu. Jawabnya adalah beliau itu mungkin. Nah, kita katakan mungkin karena ini media sudah berkali-kali melakukan kekeliruan. Diingatkankah? Ya diingatkan. Diulang lagi. Diingatkankah? Diingatkan, tapi diulang lagi. Terakhir dibuka oleh Allah. Nah, masalah kekeliruan itu kita tidak tahu. Tapi dalam prinsip Allah begitu. Kalau kamu salah, silahkan salah. Tapi jangan berlebihan. Seketika kamu berlebihan, waktu itu akan kuperlihatkan kesalahanmu kepada orang lain. Jadi prinsip hidup itu, Pak, kalau sudah terbuka aib itu kepada orang banyak, itu berarti bukan satu kali, Pak. Sudah sering itu, Pak. Boleh disurvei itu. Dalam kasus apapun, keburukan apapun, biasanya sudah terjadi berkali-kali. Kalau sekali, aman. 2 kali, aman. 3 kali, aman. Nah, ditegur dengan beberapa kejadian. Tak peduli juga, udah dibuka. Nah, gitu. Dengan cara Allah memuliakan, dengan cara Allah menghinakan beliau, sang ustadz tadi, dengan itu pula Allah memuliakan sang tukang es. Maka benarlah Allah jatuhkan siapa yang dia kehendaki. Nah, terbuka. Allah angkat siapa yang dia kehendaki. Kenapa ada kalimat siapa yang dikehendaki? Lah inilah skenario. Inilah ketentuan, inilah takdirnya dia itu. Nah, di hadapan orang seperti kita, ya Pak Ustadz juga tidak bisa disalahkan. Karena dia hanya melakoni apa yang Allah kehendaki. Sama dengan Adam tadi. Makanya orang seperti kita tidak akan mempersoalkan itu. Walaupun lebih banyak orang menghinakan, mencerca Pak Ustadz tadi. Kalau kita tidak, biasa-biasa saja. Nah, kenapa? Kita tahu, oh begitu cara Allah memuliakan si tukang es. Nah, jadi itu Pak, Allah itu berbicara dalam bahasa dirinya sendiri. Berbeda dengan dia berbicara dengan bahasa yang di luar dirinya sendiri. Untuk apa kita bicarakan ini? Karena Rasulullah melarang. Kita tidak boleh menceritakan tentang takdir, nanti akan merusak akidah. Nah, gitu. Nah, termasuk semua kejadian-kejadian tadi. Penzina, penipu, perampok, termasuk orang yang bunuh diri. Semua itulah warna-warna hitam. Sejak kapan putih ada? Tidak akan mungkin ada putih tanpa hitam. Supaya putih ada, maka hitamnya harus ada. Untuk bahan perbandingan. Gitu. Nah, kalau kita ingin menilik lagi kepada diri kita sendiri, aneh. Sejak kapan Allah suka kita berwarna hitam? Tidak pernah. Bahkan dia mengatakan, kamu jangan pernah hitam ya, kamu harus putih selalu ya. Harus bersih, harus baik, harus benar, harus jujur, harus ikhlas. Itu katanya Allah. Tapi kenyataannya apa? Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah jadikan insan itu dalam posisi yang sangat baik. Terbaik, ahsan itu terbaik. Nah, insan itu sebenarnya nama manusia, nama tubuh, dinamakan kepada ruh. Karena ruh sudah berada di tubuh. Nah, terbaiknya di mana? Terbaiknya adalah wahdaniyat tadi. Satu saja yang menciptakannya Allah. Satu saja asalnya Muhammad. Satu saja namanya mukmin. Di tempat yang satu namanya Baitullah. Itulah terbaik. Kemudian dia pula yang memasukkan si yang terbaik tadi ke dalam asfali safilin. Asfal yang hitam, asfal yang rendah, asfal yang hina. Itulah tubuh badan jasad kita. Apa artinya itu? Yang satu larangan, tapi sebelum larangan itu muncul, dia sudah masukkan kita ke lembah yang hitam. Itulah alasannya kenapa Allah memaafkan kita jika kita salah. Kenapa kita salah? Apakah Allah yang salah? Tidak juga, begitulah gayanya Allah itu. Dia yang lain dikatakan, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur aduk yang hak dan yang batil. Mana itu yang hak?
Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu daripada Tuhan. Mana dianya? Itulah roh kita, itu kebenaran. Mana yang batil? Itulah manusia. Itulah tubuh badan jasad, itulah aspal tadi. Dia melarang jangan dicampur aduk, tapi dia mencampur adukkan. Nah, untuk apa semua ini? Supaya jadikan bahan pemikiran, bahan renungan gitu. Karena Allah sangat suka melihat orang yang berpikir dengan akalnya dalam hidup tadi. Allah suka seketika kita bersih, seketika kita berada dalam yang hitam. Jadi Allah suka melihat kita sukses karena kita berjuang. Ya tanpa itu tidak enak. Di sisi Allah adalah Rasul, di sisi Rasul adalah kita. Putih semua. Bagaimana kita mengatakan putih semua sementara kita belum kenal hitam? Gitulah kira-kira cerita takdir itu, Pak. Jadi kesimpulannya adalah apa yang terjadi di alam semesta ini satu pun tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Buktinya dia buat surga, ya kan? Ya, itu belum ada manusia tuh. Dia buat neraka, belum ada manusia. Berarti bakal ada calon masuk surga, bakal ada calon masuk neraka. Berapa jumlahnya dia tahu. Siapa-siapa orangnya dia sudah tahu. Kalau Allah tadi dia tahu seketika terjadi dulu baru dia tahu, maka perbedaannya Allah dengan kita. Nah, jadi dia maha tahu. Nah, jadi ini yang dibuka nih rahasia besar sebenarnya. Supaya apa? Supaya kalau kita bagus, kita jadi orang baik, kita bersyukur. Kalau kita jadi orang buruk, kita tetap bersyukur. Karena kita legowo menerima kenyataan. Artinya kalau harus dihukum mati, kita ikhlas dihukum mati. Memang aku salah. Lalu siapa yang salah sejati? Siapa yang benar sejati? Ya tentu yang bikin kesalahan, yang bikin kebenaran. Perlu kita salahkan dia? Tidak perlu juga, karena dia maha kuasa. Gitu. Oh kalau begitu Pak, nanti kita ini bermaksiat bela. Karena itu kan kehendak Tuhan juga. Coba kita lakukan. Justru kita kalau bermaksiat tidak mau. Gitu. Tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena Allah berikan akal fikir. Allah giring kita kepada sesuatu yang tidak maksiat. Tapi ada orang itu tidak mau bermaksiat, tidak mau salah. Karena Allah giring dia kepada salah, maka terjadilah kisah penggoblokan itu. Jadi untuk apa? Supaya mengangkat bapak ini tadi. Bisa ditangkap Pak Wel? Jadi kita sedang berada di kancah permainan Tuhan. Apakah Tuhan salah? Tidak. Dia akan menyuruh kita asyik. Lagi iblis saja masuk neraka tertawa. Beda dengan kita. Kita kalau masuk neraka nangis. Di mana tertawanya? Nah, seketika orang kafir tidak dilemparkan ke neraka, kata dia nanti dulu ya Allah, stop. Orang kafir itu bukan orang agama beda dengan Islam, bukan itu. Orang yang mengingkari kebenaran. Kenapa stop? Nah, kami seperti ini bermaksiat ini gara-gara iblis. Kalau tidak dia goda kami, tidak dia bisikkan rayuan kepada kami, tidak mungkin kami seperti ini. Jadi mau kamu apa? Panggil iblis, sudah datang sini. Kami ingin menuntut keadilan. Oke, kata Allah. Dipanggillah iblis. Iblis, ya, kenapa ya Allah? Ini mereka ini mengatakan mereka masuk neraka karena maksiatnya mereka. Ini gara-gara kamu merayu, menggoda mereka, membisikkan kepada mereka. Nah, ini kemana nih? Oh, begini ya Allah. Betul saya membisikkan. Betul saya merayu. Betul saya menggambarkan keindahan terhadap kemaksiatan. Betul. Tapi kan saya tidak memaksa. Kalau dia mau, itulah yang aku kendaki. Tapi kalau dia tidak mau, aku tidak bisa maksa. Tapi pada dasarnya memang mereka disuka dengan maksiat. Kalau kata mereka maksiat itu memang enak. Neraka itu memang enak walaupun bayar. Lalu kenapa saya harus salahkan? Contoh misalnya, pada lebaran itu istrinya pulang kampung. Kebenaran sebelah rumahnya ada janda. Saya bisikkan, janda Bahenol tuh, mumpung istrimu tidak ada. Sebenarnya sebelum aku membisikkan, di hatinya pernah berkata-kata, ini lumayan nih. Tapi karena istrinya ada, dia pura-pura alim.
pura-pura baik, pura-pura santun pada si janda tadi. Pas istrinya pulang, timbul gejolak di hatinya. Aku masuk, ternyata dia ikutkan. Lalu di mana salahnya aku? Akhirnya iblis menang, orang kafir tadi kalah, dan mereka semuanya masuk neraka. Lalu sudah semuanya masuk neraka, iblis berdiri. Ya Allah, bagaimana dengan aku? Dalam pengadilanmu aku tidak kalah. Kata Allah, kamu juga masuk ke dalam neraka. Akhirnya apa terjadi, Pak? Iblis masuk ke neraka dan posisi tertawa. Apa yang dia tertawakan? Alangkah indahnya permainan ini. Alangkah bagusnya skenario ini. Nah, dia paham. Kenapa? Karena dia lebih berilmu daripada malaikat. Malaikat lebih berilmu daripada kita. Kira-kira begitu, Pak. Nah, jauh cerita itu. Dalam tuh Pak, dalam niat. Boleh makan bebek dulu. Jadi Cak ini sudah Pak ya. Jadi Cak ini Pak Ustaz, balik cerita takdir enggak. Jadi selama ini yang saya pikir tentang takdir ini model ini. Jadi kita hidup ini dikasih banyak pilihan sama Allah. Iya. Di ujung pilihan itu, itulah takdir yang nunggu. Iya. Nah, maksud aku bener dah aku yang aku pikirkan ini. Jadi misalnya gini, aku malam ini nih ditakdirkan Allah makan ini, makan apa? Lemper di tempat Pak Charlie. Kalau aku pergi ke sini. Iya. Tapi kalau aku tidak pergi sini, mungkin kau ketemu apa di jalan atau apa, kau makan apa. Kalau kau pergi ke arah Simpang 5. Tapi kalau kau pergi ke arah SLB, kau makan pempek situ. Model itu tak Pak? Kira-kira. Bisa Jadi, tak model itu pola pikir tuh? pola pikir itu hanya terjadi di kalangan kita hamba. Itulah kadang-kadang hamba ini kan agak kurang menggunakan akal pikir. Contoh seperti ini kan, kita ini siapa yang ciptakan? Allah. Akhirnya kita berkata, Allah siapa yang ciptakan? Kan begitu. Kita gunakan pemikiran kita tentang Allah, tidak masuk. Allah itu tersendiri. Allah itu berbeda, tidak sama dengan siapapun. Nah, dalam pola pikir kita, kalau Pak Arif tidak kesini, tidak makan lemper. Tentu ke tempat lain, makan yang lain. Nah, seakan-akan ada hak kebebasan kita di situ. Jawabnya tidak. Pada hari ini, bulan ini, detik ini, saat ini, Pak Aris harus pakai lemper. Tidak mungkin Allah merubah keputusannya hanya karena Pak Arif. Siapa Pak Arif, siapa Allah. Kalau Allah berubah pikiran karena Pak Arif, ganti-gantian kita jadi Tuhan. Besok saya juga tidak. Nah itu. Tetapi itulah bahasanya Allah. Ini kan seketika dia berbicara dengan dirinya sendiri, dengan Rasul, itu berbeda dia berbicara dengan kaum, umat, dan hamba. Dia dikatakan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Iyakah itu? Iya. Iya. Nah, adakah orang rajin itu pandai? Ada. Tapi ada yang tidak. Dia sudah rajin tapi tidak pandai-pandai. Ada. Adakah orang hemat itu kaya? Ada. Tapi adakah orang hemat itu tidak kaya? Ada. Pertanyaan, ada apa ini? Lagi-lagi kembali kepada kehendak dia dulu. Karena dia yang punya cerita, kan ikut cerita dia. Sementara kan pilihan Pak Arif kalau dia pergi ke suatu tempat bukan ke sini, itu takdir juga. Iya, benar. Nah, makanya Itu maksud aku. jadi bukan di tangan Pak Arif. Bukan saya. Tetap Allah. Tapi lah tertulis itu Pak. Itu maksud aku Pak. Bukan saya yang nentuin. Pokoknya kau ke tempat Charlie kau makan lemper. Kata Allah. Kira-kira kan? Nanti bisa Bapak tengok dalam HP itu, Google ya. Seandainya seseorang itu ditakdirkan mati terbunuh di suatu tempat, pasti dia akan keluar ke tempat itu dan di situ dia mati terbunuh. Coba Pak tengok di Google ada itu. Setiap orang itu akan mati di tempat dia seseorang itu akan mati di tempat dia mati terbunuh. Ada itu. Coba Pak tengok. Sambil beliau cari kita cerita lain.
Nah makanya ada orang tuh menikah Pak, mulai menikah tuh belagu manjang Pak. Nah, akhirnya cerai. Tapi anaknya lah 3. Bertanya dengan kawannya, cak mana soalnya kami. Kata kawannya, sebenarnya Tino itu bukan jodoh kamu. Bukanlah pilihan Allah, tapi pilihan kamu. Nah, orang yang memberi nasihat itu lupa kalau dalam perkawinan itu latih anaknya. Anaknya modelnya cek ini, bentuknya cek ini, jenis kelaminnya ini, arnamanya ini, pribadinya ini. Itu bukan di luar konsep Tuhan. Sudah ada dalam konsep Tuhan anaknya 3 ini. Gitu. Kalau itu memang bukan jodoh dia, bukan kehendak Allah dia menikah dengan siapa, bagaimana mungkin yang 3 ini keluar? Nah, itu. Lah kalau dia menikah dengan lain-lain pula yang keluar. Nah itu, masa Allah pelin-pelan. Masa Allah dipengaruhi oleh keadaan hambanya itu. Ketemu Pak? Apa tadi Pak? Barang siapa yang ditakdirkan mati terbunuh, maka dia akan keluar. Kalau salah surah Ali Imran itu. Nah jadi ada kisah di zaman Nabi Muhammad. Suatu itu Ummu Sulaim, istrinya Nabi Muhammad itu. Nengok Nabi Muhammad itu nangis berair mata. Di sebelah kanan ada tanah berwarna merah. Sebelah kiri ada tanah berwarna hitam. Ditanyalah oleh Ummu Sulaim, ya Rasulullah, kenapa kau nangis berhibah-hibah? Apa itu di tangan kananmu? Apa itu tangan kirimu? Yang di tangan kanan adalah tanah yang berwarna merah. Ini adalah darah. Yang di kiri adalah tanah berwarna hitam, inilah racun. Yang di tangan kanan ini nanti cucuku kesayanganku Husain akan dibunuh oleh orang. Dia akan mati terbunuh. Yang sebelah kanan ini cucu kesayanganku Hasan, dia akan diracun oleh orang. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad tidak tahu siapa yang bakal membunuh Husain? Tahu. Siapa orang itu? Yang sedang bergendong-gendong dengan dia itulah Yazid. Karena Hasan, Husain, Yazid itu berkawan-kawan. Tapi adakah Nabi Muhammad mencet si Yazid duluan? Tidak. Pertanyaannya kenapa dia tidak pencet? Bukankah dengan itu nanti akan berubah segala sesuatu? Tidak bisa seperti itu, kata beliau. Tidak mau dia merusak program Allah. Akhirnya terbukti kan? Nah, tapi si Rasul tadi tidak mau buka dengan Ummu Sulaim siapa yang membunuh Husain, tidak mau. Kalau dikatakan jelas Ummu Sulaim akan membunuh yang digendong Nabi Muhammad ini hari ini. Dan dia tidak mau membuka siapa yang meracuni Hasan. Karena yang meracuni Hasan itu istri sendiri, Pak. Karena kok ditipu oleh Yazid tadi. Kalau kau bunuh Hasan itu, nanti kau aku nikahi. Setelah Hasan itu mati, 3 kali diracuni, berobat, racun lagi, berobat, akhirnya mati. Istri Hasan itu menuntut kepada Yazid, kapan kau nikahi aku? Ya cak mana aku mau menikahi kau? Jangankan aku, anak Nabi, cucu Nabi kau bunuh. Apalagi aku. Itu cerita. Hebat kisah dunia ini, dunia akhirat ini, Pak. Iya, minta dulu. Dapat Pak. Sudah dapat ya? Gimana? Orang mati karena takdirnya, coba dicek berarti siapa tahu ada. Jadi memang kita ini kan punya kelemahan dalam menghafal Al-Quran, menghafal ayat dan surat. Tapi begitulah keadaan kita kan. Kalau kita bisa semua kan tidak jadi kita berelasi, tidak jadi kita bekerja sama. Semestinya kita ini kan harus ada ahli hafiz Quran. Tapi ini masih marah-marah, ada apa? Rencana Pak Charlie, Pak. Hah? Untuk habis Quran itu Pak Charlie. Pak Charlie. Masih. Aku Coba silakan Pak Charlie menanggapi. Enggak, saya nanti Pak mau tanya Pak setelah itu selesai. Karena pertanyaan aku agak ekstrim. Iya. Jadi itu tadi. Termasuk tadi itu Pak, kenapa saya mengantuk?
Sehingga satu ngomong itu dipaksakan, Pak. Saya tata rapi-rapi, saya paksakan. Ya karena kemarin siang tadi tidak tidur. Sementara malamnya bangun jam 2 malam terus. Nah, timbul pertanyaan, kenapa seperti itu? Ya karena supaya ditidurkan 10 menit hari ini. Jadi tidak satu pun yang terjadi di alam semesta ini, walaupun satu titik aku tahu betul. Artinya kesimpulannya Pak, semua itu ketetapan Allah yang kehendaki Pak ya. Itu kesimpulannya. Terlepas manusia itu berikhtiar atau tidak. Jadi Allah membebaskan dengan pemikiran manusia. Tapi intinya Allah punya ketetapan tersendiri. Iya. Karena kalau Allah itu mengajak manusia bekerja sama dengan Dia, ya rendah sekali Allah itu. Jadi Allah yang mengatur segala sesuatu itu supaya terbentuk. Makanya dulu tukang sepeda, nah ini filosofi. Jadi ada orang memprotes ya, komponen sepeda itu memprotes Pak. Bekato jari-jari sepeda Pak. Tukang sepeda ini tidak adilnya. Saya sekecil-kecil ini sebesar lidi ini kok letak di bawah, sementara besi di atas itu batang tuh letak di atas. Nah, itu. Bekato pula ban, wah enggak, saya ini kan karet lembut, mestinya saya di atas bukan di bawah. Mestinya besi itu yang di bawah. Berkata pula pedal jadi pijak itu. Kamu belum seberapa, aku dipijak terus. Alangkah banyak kamu, walaupun kamu kecil, menyangka, tapi tidak pernah dipijak. Kalau saya dipijak. Berkata lagi pendudukan, tempat duduk. Kamu lemak, saya digesek-gesek terus. Kadang-kadang berkeringat, berbau, kentut pulau. Macam-macam. Jadi semua mereka ini mengatakan bahwa dia susah, dia menderita. Kamu enak, kalau aku begini-begini. Setelah dipanggil tukang sepeda. Bapak tukang sepeda, kenapa besi-besi yang besar-besar, yang kuat-kuat ini kok letak di atas, tidak dijadikan roda, kok ban, kok karet? Ya kata tukang sepeda, kalau besi di bawah kan tidak enak dia berputar, terduduk. Nah kalau karet kan dia elastis. Nah kemudian jari-jari kecil-kecil, kenapa dia tidak jadi ini? Kenapa dia tidak di atas kan? Kok jadi penyangga? Nah dia kan ada jari-jari tadi, ada elastis gerak. Nah itu beda dengan motor racing. Nah kata si tukang sepeda, motor racing itu punya per sendiri. Kalau sepeda kan tidak ada gitu. Ah gitu. Jadi setelah diuraikan oleh pembuat sepeda tadi, terakhir pentil. Kamu ngoceh-ngoceh, badan besar-besar segala. Saya itu kecil loh. Pentil. Tidak pernah saya ngumpat, tidak pernah saya ngomel. Padahal saya itu menyanggah angin yang ada di dalam ban itu supaya kamu bisa mengendarainya. Jadi semua yang mengomel itu, komponen sepeda itu, setelah bertemu dengan tukang buat sepeda, baru dia mengerti, oh begitu. Iya. Itulah pengabdianmu kepada manusia, nanti pengabdian manusia kepada Tuhan. Selama manusia itu mengabdi kepada Tuhannya, kamu juga ikut mengabdi kepada Tuhan melalui manusia. Nah, itulah prosesnya. Sama dengan sapi dipotong, kerbau dipotong, kambing dipotong, hewan dipotong. Semua itu adalah pengabdian mereka kepada manusia dan pengabdian manusia untuk Tuhan. Semua itu ketentuan. Nah, itulah makanya Pak, kenapa di mana keadilan Allah dan Rasul terhadap hewan yang dipotong, dimakan, sebagai itu ibadahnya dia itu. Dibuat skenario juga, ditawarkan amanah ke langit, kan ada cerita itu. Langit nolak, ke bumi, bumi nolak, gunung nolak, ditawar kepada manusia, manusia mau. Pertanyaannya kenapa itu nolak, yang ini mau? Siapa yang berkehendak semua itu? Siapa? Oh, mereka yang berkehendak. Dia menolak itu, mereka yang berkehendak. Manusia menerima itu, manusia itu berkehendak.
Ternyata setelah dibuka rahasia itu, berkehendak langit tadi. Wih, kalau itu rugi, kami tidak menerima amanah itu. Kami tidak juga ya Allah tuh menerima amanah itu. Timbul pertanyaan, kalau memang mereka tidak berkehendak menerima amanah tadi, buktinya setelah ketahuan dia mau. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi kecuali kehendak Allah juga. Supaya apa? Supaya kita bisa makan lemak, Pak. Nah, supaya kita sama-sama senang. Mereka senang kita potong, dibawa kepada Allah dan Rasul, lalu ibadah kita pun senang makan mereka, supaya kita lemah beribadah. Kalau kita tidak ada makan, Pak, mana bisa beribadah, Pak? Letoy badan gue, Pak. Tahu letoy, Pak? Lemes. Nah, lah jauh jalan gitu. Ketemu, Pak? Tidak, kalau ada yang di surat Ali Imran 154. Ya, ini panjang sekali ayatnya. Iya. Kurang lebih menyimpulkan bahwasanya memang takdir atau ketentuan dari Allah itu memang sama sekali tidak bisa diganggu, tidak bisa berubah. Kurang lebih kalau menurut yang saya tangkap di sini. Memang sudah jelas ketetapan atau takdir dari Allah itu memang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Memang sudah. Nanti kita bukakan kunci terakhir, Pak. Kalau Allah menyerahkan pengetahuannya kepada yang tidak pernah tahu, apa yang terjadi, Pak? Hancur, Pak. Nah, jadi apa kunci rahasianya? Itu ya. Kunci rahasia segala-gala itu adalah ya karena kita itu tidak ada, Pak. Itu kuncinya itu. Kita tidak ada. Kalau kita tidak ada, bagaimana mungkin kita bisa merencanakan, memprogram? Tak mungkin. Yang ada siapa? Hanya Allah saja yang ada. Itulah kita kaji kemarin itu. Seketika kita bersuara, berkata, bergerak, mungkin tak tanpa tubuh. Nah, mungkin tak, Pak? Nah, siapa yang menciptakan tubuh? Allah kan? Berarti di poin ini kita tidak ada. Nah, seketika kita mendengar, melihat, mencium, merasa, berpikir, kita kira itu kita. Ternyata kata Allah bukan. Sumasawahu wa nafakhu fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu, aku sempurnakan dia dengan cara aku tiupkan rohnya aku ke dalamnya. Roh aku lah yang mendengar di telinga itu, melihat di mata itu, mencium di hidung itu, berkata di lidah itu, berpikir di otak itu, merasa di hati itu, bergerak di tubuh itu. Bukan kamu, tapi roh aku. Di poin ini kita tidak ada juga. Yang ada siapa? Yang ada dia. Jadi karena dia yang punya, dia yang ada, tentu segala sesuatu yang ada adalah dari dia segala-galanya. Tidak mungkin daripada tidak ada. Karena dia yang punya, dia yang ada, dia menjadikan sesuatu itu, tidak mungkin kejadian itu terjadi oleh yang tidak ada. Ya, yang ada itu yang mengadakan, bukan yang tidak ada. Tidak masuk akal, Pak. Yang tidak ada mengadakan itu tidak masuk akal, Pak. Pasti yang ada itu yang mengadakan. Itulah kesimpulan cerita dari itu. Makanya diperlukan tawakal. Kita berserah diri. Artinya kita berserah diri itu ya kita serah kalau urusan kita ke dia. Dapat bagus kita bersyukur, dapat tidak bagus kita bersabar. Nak marah kita tidak ada berubah. Kira-kira gitu, Pak Jati. Jadi kembali kepada persoalan pilkada tadi. Nah, apapun yang terjadi pada presiden, gubernur, wali kota, bupati dalam kehidupan mereka itu sudah ketentuan Allah. Illahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tabi'u mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya
Katakanlah, wahai Allah pemilik kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, dalam pandangan kita apa? Oh, dia tuh jadi itu karena duitnya banyak. Ah, pasti kan? Iya. Karena banyak pendukung. Karena banyak fasilitas. Tidak. Karena dia kehendaki. Karena dia berkehendak lama kau banyak duitnya. Jadi kasih duit banyak. Banyak pendukungnya, dikasih pendukung banyak. Banyak peluang, dikasih peluang banyak. Oleh siapa? Oleh yang berkehendak memberikan kerajaan kepada dia. Nah, gitu. Tapi yang kalah itu Pak Abu, fasilitasnya lebih banyak. Kemampuannya lebih piawai, macam-macam, pendukungnya lebih banyak gitu. Dan itu tidak akan merubah Allah. Yang banyak kita katakan itu kan semuanya hamba, ada Tuhan. Tuhan nomor satu itulah Allah. Gitu. Oke, sebelum ditutup ini yang pembukaan, kalau ada yang mau ditanya lagi. Cukup. Cukup. Ya. Cukup. Jadi itulah kesimpulannya Pak. Pak Prabowo jadi presiden, ya, presiden Indonesia. Elmi Hasan jadi gubernur Bengkulu, Dedi Wahyadi jadi wali kota Bengkulu. Kemudian Busnan jadi bupati Manak Bengkulu Selatan. Itu sudah kehendak dia. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Dia jadi. Tidak mungkin yang bukan Allah kehendaki. Nah, kalau kita kembali ke situ, maka kita akan sabar terhadap susah, terhadap rugi. Akan bersyukur terhadap bahagia dan menang. Ternyata dia berikan itu. Makanya di akhir cerita ini saya buka lagi sedikit tentang walana blu wanakum bisa inal kafir walju wanaksimul awal wa ampuh wasamarah wa basyir sabirin alazina iza asobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. Jadi aku benar-benar akan menimpakan kepada kamu sedikit rasa takut. Salah satunya tanya COVID. Nah, siapa yang membuat COVID? Manusia, Pak. Nah, itu. Dalam program tertentu, Pak. Banyak orang mati di COVID, banyak, Pak. Tapi siapa yang melakukan itu? Aku, kata dia. Kan dia bilang aku. Tapi melalui manusia. Bukan dia tidak tahu berapa banyak yang mati saat itu. Tahu. Lalu siapa yang mematikan? Tidak mungkin COVID. Allah yang mematikan melalui COVID. Kan gitu. Dan kekurangan buah-buahan. Tadi malam mangga Pak Charlie lebat berbuah. Besok rencana mau dibagikan ke jamaah. Tahu-tahu pagi-pagi hilang. Habis. Secara manusiawi kita katakan dimaling orang, dicuri orang, dikarungi orang, jual di pasar. Kata Allah, enggak. Aku yang mengurangi. Tapi bukan aku mengerjakannya. Aku pilihlah orang-orang yang untuk melakukan itu. Balik lagi aku. Jadi mangga Pak Cadi bilang itu kehendak aku. Apalagi kekurangan harta benda. Katakanlah rumah terbakar. Kekurangan harta benda itu aku. Bukan Pak. Karena konsleting listrik. Setelah terbakar itu tiba-tiba belang wirini lamung. Air di belakang itu tidak cukup pula, akhirnya terbakar. Itu adalah perpanjangan cerita. Sejatinya aku yang mengurangi hartamu. Nah, ini pengakuan yang tulus dari Allah sendiri. Termasuk kekurangan nyawa. Anakku itu Pak sehat Pak, nak sekolah Pak, tiba-tiba ditumbur oleh mobil. Dia biarkan orang tergeletak, tidak berani orang ngambilnya. Sampai-sampai nyawanya melayang. Barulah ambulan datang. Kalau ambulan itu cepat datang, belum tentu anakku meninggal. Kata Allah, tidak cerita itu. Aku yang mengurangi jiwa. Tapi dengan cara skenario itu. Nah, bayangkan sama lagi di dalam Tuhan. Itu saja cerita kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.